Fermin Lopez bergerak ke depan, maka cover area akan ditugaskan ke posisi Cancelo. Ada satu momen Cancelo keluar dari areanya sebagai inverted fullback, berada di sektor depan, dan Fermin Lopez pun pemain tengah Barcelona berada di sektor depan. Nah, di saat itu transisi dilakukan oleh Shakhtar Donetsk. Arah transisinya itu menuju area mana? Area yang ditinggalkan oleh Cancelo. Barcelona berhasil mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga Champions Eropa. Fermin Lopez, nomor punggung 32, pemain tengah Barcelona di laga ini menjadi sorotan akibat permainan yang istimewa yang ia tunjukkan di atas lapangan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya, karena aku dapat informasi dari sisi data ketika kita membahas klub-klub La Liga, performa like-nya belum begitu prima. Oke, di awal opening video ini tadi, itu merupakan salah satu skema yang sering terulang pada saat Barcelona melakukan attacking. Terkhusus Fermin Lopez bergerak ke depan, maka cover area akan ditugaskan ke posisi Cancelo. Nah, ada satu momen Cancelo keluar dari areanya sebagai inverted fullback, berada di sektor depan, dan Fermin Lopez pun pemain tengah Barcelona berada di sektor depan. Nah, di saat itu transisi dilakukan oleh Shakhtar Donetsk. Arah transisinya itu menuju area mana? Area yang ditinggalkan oleh Cancelo. Kenapa Cancelo harus melakukan cover terhadap posisi Fermin Lopez? Fermin Lopez sering bergerak ke depan. Oke, ketika Cancelo tidak melakukan covering terhadap posisi dari Fermin Lopez, konsekuensinya akan banyak muncul ruang, seperti gol yang didapat oleh Shakhtar Donetsk. Cancelo out of possession, apalagi Fermin Lopez, area tersebut dicecar Romelu Lamban, dan lihat ketika terjadi gol tersebut, kiper dari Barcelona pun, Ter Stegen, tidak puas terhadap situasi yang ia terima. Nah, di sisi lain, Cancelo yang berada di sektor depan, coba dia track back lagi, lari. Namun, apa daya, kecepatan yang dimiliki oleh Sudakov sulit untuk diantisipasi oleh pemain-pemain belakang Barcelona. Ini seperti hal klasik kan. Kecepatan yang diekspos lawan menjadi titik lemah dari Barcelona. Nah, tapi turning point-nya teman-teman, Fermin Lopez sangat dibantu oleh Cancelo. Fermin Lopez nggak bisa bermain seperti itu jika tidak ada Cancelo yang secara disiplin masuk ke area tengah untuk mengantisipasi counter yang dilakukan oleh Shakhtar Donetsk. Satu kecerobohan ya sangat merugikan Barcelona dan berbuah gol bagi Shakhtar Donetsk. Oke. Kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Barcelona bersama Xavi Hernandez gunakan pola 1-4-3-3 di atas kertas. Penjaga gawang Stegen, 4 back Alonso, Inigo Martinez, Araujo, Cancelo, Inigo Martinez. Ini untuk kedua kalinya aku melihat dia sering sekali melakukan umpan-umpan diagonal dari posisinya, kemudian dia melakukan diagonal ke posisi Yamal. Nah, hal tersebut sangat menguntungkan bagi Barcelona memiliki profiling back kayak Inigo Martinez. Kala Barcelona sulit distribusikan bola dari area tengah akibat jarak yang padat, dengan permainan diagonal yang sering dilakukan oleh Inigo Martinez, kan tentu itu akan merenggangkan defending yang dimiliki oleh Shakhtar Donetsk. Kemudian di area tengah ada Gundogan, Romelu, Fermin Lopez. Romelu lamban, speednya kelihatan nggak ada pada saat diajak sprint oleh lawan. Fermin Lopez sensasional, seperti yang kita sebutkan tadi, pada saat Barcelona melakukan attacking, dia pun bergerak ke depan. Kemudian di lini depan ada Joao Felix. Joao Felix sebagai false winger, lebih banyak dia masuk ke dalam. Kemudian yang menjaga kelebaran itu ada Alonso. Dan ada beberapa pergerakan dummy kembali yang ia lakukan
kombinasi bersama Ferran Torres, namun efektivitas di lini depan Barcelona tidak begitu prima. Harusnya Barcelona bisa nih menyelesaikan pertandingan langsung di babak pertama, dalam arti kata bisa menciptakan banyak gol, namun efektivitas tadi tidak begitu prima. Yamal seperti biasa dia melakukan ya soloran-soloran secara inverted dengan kaki kirinya, beberapa kali berhasil menyulitkan Azarovi. Nah, kemudian Shakhtar Donetsk di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, pada fase defending, Shakhtar Donetsk berubah polanya menjadi 4-2-3-1 ataupun 4-4-2. Sudakov ini yang berada di posisi belakang striker Shakhtar sering mendampingi Sikat nomor 14 seperti ini. Nah, Barcelona pada fase attacking bentuknya Alonso akan menjaga sisi kelebaran maksimal, Joao Felix sebagai false winger, Ferran Torres sering dia drop ke bawah. Ini mengingatkan aku seperti apa yang dilakukan oleh Luis Suarez, dan ini yang tidak didapat oleh Barcelona pada saat Barca menghadapi Porto ya, kala masih adanya Lewandowski. Lewandowski lebih statis menunggu ataupun mengacaukan defending yang dimiliki oleh lawan. Ferran Torres beberapa kali turun ke bawah menciptakan superiority. Ada opsi passing baru. Kemudian Yamal menjaga sisi kelebaran maksimal, Fermin Lopez. Ini dia yang aku sampaikan tadi. Fermin Lopez bergerak ke depan. Oke, akhirnya saat Barcelona melakukan penyerangan seperti terbentuk 5 pemain di belakang. Nah, ini permainan superiority yang sering kita bahas. Udah hampir 50 video kita bahas prinsip-prinsip superiority yang dimiliki oleh Barca. Baik itu zaman Guardiola, zaman Enrique, zaman Xavi Hernandez, apalagi tetap dipertahankan. Nah, Romeu dan Gundogan seolah-olah seperti double pivot. Pada akhirnya, karena Gundogan ini diantisipasi pergerakannya, dia pun kadang bergerak meninggalkan Romeu. Romeu sendiri berada sebagai holding midfielder. Ini prinsip yang akhir-akhir ini udah sering juga kita bahas. Kemudian Araujo naik, Inigo naik. Oke. Nah, Cancelo sebagai inverted fullback. Untuk apa? Untuk mengcover area yang ditanggalkan oleh Fermin Lopez. Jika Cancelo tidak sebagai inverted fullback, Fermin Lopez bergerak ke depan, ini area yang ditinggalkan oleh Fermin Lopez akan menjadi titik tumpuan sasaran transisi. Nah, seperti yang kita sampaikan di proses gol Shakhtar Donetsk, Cancelo bergerak ke depan, Fermin Lopez sudah bergerak juga ke depan karena proses attacking yang dilakukan oleh Barca. Nah, di saat itu turnover dilakukan, dicecar area yang ditempati oleh Fermin Lopez serta Joao Cancelo. Jadi di laga ini dengan Cancelo bergerak di depan sangat amat membantu Fermin Lopez. Fermin Lopez pun ketika dibantu oleh Cancelo, dia pun menunjukkan keistimewaannya dari sisi skill, dari sisi visi dan misi, dari sisi scanning, dari sisi ia bisa keluar dari area sempit dan sebagainya. Itu good poin untuk menghidupkan area tengah yang dimiliki oleh Barcelona. Cancelo yang berada di sektor inverted fullback ini pun terus diantisipasi pergerakannya oleh Chris Skip nomor 8. Chris Skip ini pun sebenarnya mau tak mau Cancelo pun harus semakin disiplin. Jika Cancelo out of position, maka Chris Skip pun mempunyai opsi untuk bisa menyecar area tersebut. Nah, sepanjang Shakhtar Donetsk nggak mampu menciptakan gol ke gawang Barcelona, di situ posisi Cancelo sangat stabil, sangat disiplin teman-teman. Namun karena ada satu kecerobohan bisa aku sebut, membuat lini defending dari Barcelona dicecar akibat transisi yang sangat cepat dilakukan oleh lawan teman-teman. Nah, pada saat pas attacking, Barcelona pun di area tengah secara superiority coba mereka munculkan. Lewat apa? Pergerakan pemain yang beredar di ruang antar lini. Tadi ada 5 pemain seperti ini. Tentunya Gundogan dan Romeu coba di marking oleh duo double pivot yang dimiliki oleh Shakhtar Donetsk. Karena di marking, maka akan muncul ruang bagi siapa? Ruang bagi Ferran Torres. Jadi beberapa kali Ferran Torres dapat nih bola sebagai outlet penyerangan, sehingga pada saat Ferran Torres terima bola, dia pun sirkulasikan bola ke kanan ataupun
ke kiri, teman-teman. Tadi akibat lini tengah yang dimiliki Barcelona unggul orang, tentu akan menyulitkan dua pemain ini untuk secara stabil menjaga Gundogan ataupun Romeu. Nah, kita lihat gol pertama dari Barcelona. Gundogan dengan mudah bisa memberikan bola ke Fermin Lopez. Fermin Lopez yang melakukan sundulan terkena mistar gawang dan bisa disambut oleh Ferran Torres. Dari 6 on target, Barcelona bisa menciptakan 2 gol yang harusnya bisa, aku rasa 3-4 gol lah ya. Barcelona memenangkan pertandingan ini. Ya, itulah dia dunia sepak bola, teman-teman. Kita kadang bisa menciptakan banyak peluang tapi nggak bisa menciptakan banyak gol. Namun esensinya, kalau kita bicara Barcelona bukan hanya sekedar menang. Namun bagaimana permainan Barcelona? Apakah sudah menggunakan sistem? Apakah sudah menggunakan ide yang jelas? Dan sebagainya. Itu menjadi salah satu bonus lain ketika kita menyaksikan Barcelona. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye.